Ibunya menginjak dan merobek partitur musik senilai 30.000, hanya melirik lalu melemparkannya ke lantai. Namun sang anak memungutnya seolah menemukan harta karun. Dan dari not-not yang hancur itu, ia melihat penemuan yang mampu mengguncang dunianya. Ia segera mengambil film laga yang ia rekam, lalu menggunakan alat untuk melubangi gulungan film dengan banyak lubang kecil. Dengan cara itu, ia berhasil menciptakan efek kilatan api di filmnya. Di masa ketika efek khusus belum ada, hal ini membuat semua orang tercengang. Keesokan harinya, saat syuting, ia mendapat inspirasi baru. Ia memasang papan kayu di lubang tanah, menaburkan pasir di atasnya. Ketika diinjak, papan itu bisa mensimulasikan ledakan ranjau, suasana medan perang langsung tercipta. Ia menanam petasan di bawah tanah, dengan perhitungan waktu, efek tembakan senapan mesin ke tanah bisa dihasilkan. Ia mengisi balon dengan tinta merah darah, saat aktor terkena tembakan, balon bisa langsung dipecahkan untuk membuat adegan luka tembak lebih nyata. Namun, Sami merasa kurang, ia mendatangi tentara dan memintanya menambah akting. Kamu berperan sebagai atasan kelompok orang ini, mereka semua keluarga yang rela berkorban demi kamu. Sebenarnya, ini pertempuran yang bisa dihindari dari pertumpahan darah. Namun karena keputusanmu, mereka semua gugur heroik demi dirimu. Sang tentara langsung paham, lalu ia berjalan keluar dari reruntuhan yang dipenuhi mayat prajurit, dengan duka mendalam di hatinya. Debu kuning berterbangan, dan di mana-mana hanya ada saudara-saudara yang gugur. Tentara itu berjalan sendirian melewati barisan orang mati, dan Sami yang melihat punggung pria itu tergetar, perasaan kesetiaan dan duka mendalam pun muncul. Sementara itu, sang tentara semakin terjebak dalam penderitaan dan tak bisa melepaskan diri, seolah semua ini benar-benar pernah terjadi. Sampai semua orang dihancur, Sami bisa bergerak kembali. Sang tentara pun masih belum bisa keluar dari perannya. Tak lama kemudian, film Sami diputar di sekolah. Adegan pertempuran yang menegangkan terasa begitu nyata, membuat penonton terpaku menatap darah yang muncrat, dan kematian tragis benar-benar memberikan guncangan besar bagi jiwa muda. Sementara itu, bayangan tentara kesepian di akhir film membuat semua orang yang hadir tak kuasa menahan air mata. Ibu Sami termasuk di antara penonton. Setelah film selesai, ibu berlari menghampiri Sami, ingin memuji prestasi putranya, namun Sami berbalik enggan dan pergi. Bahkan paman yang merawatnya sejak kecil melewati ibunya tanpa berkata. Tak ada yang tahu apa yang terjadi padanya, karena sejak kecil, ibunya yang paling mendukung Sami membuat film. Namun, justru karena dukungan itulah Sami menemukan rahasia antara ibunya dan paman. Masih ingat tahun lalu. Orang tuanya pertama kali mengajaknya menonton film, adegan tabrakan kereta api nyata membuatnya sangat terkesan. Dalam perjalanan pulang, ia belum bisa tenang, mata birunya terbayang adegan itu. Maka ia meminta hadiah kepada ayahnya untuk hari raya, model kereta api mini. Setelah menerima hadiah itu, Sami langsung menyalakan keretanya. Saat melihat kereta melaju ke arahnya, sensasi menegangkan seperti di film membanjiri hatinya. Demi mengulang adegan di film, tengah malam ia mengeluarkan mobil-mobilan, tak menyangka tabrakan memberikan sensasi sama dahsyatnya. Suara rak mainan yang terbalik menarik perhatian orang tuanya. Ayahnya yang seorang insinyur langsung mengarahkan dengan pemikiran rasional, menganggap ini hanyalah kenakalan Sami, lalu menegurnya agar menjaga mainannya dengan baik dan segera tidur. Meski Sami mengiyakan secara lisan, namun di dalam hatinya ia masih terus memikirkan adegan tabrakan kereta api itu. Namun, ibunya yang seorang pianis tidak berpikir demikian. Ia yang ceria dan sensitif sama sekali tidak mengantuk, malah tak bisa berhenti memikirkan alasan putranya terobsesi dengan tabrakan kereta. Keesokan harinya, ia pun mengambil kamera ayahnya dan meminta Sami merekam adegan tabrakan kereta itu, supaya ia bisa menontonnya berulang kali sampai tidak takut lagi. Dengan dukungan sang ibu, Sami pun mengembangkan film pertamanya dalam hidup. Begitu ia memegang gulungan film itu, ia bahkan luka makan dan langsung mengajak ibunya untuk menonton hasil rekamannya bersama. Tak disangka, film itu berhasil mereproduksi adegan kereta keluar rel, dengan cahaya berkilauan di wajah mereka, menciptakan suasana mimpi. Sami kelak menjadi sutradara besar, Steven Spielberg. Ini kisah autobiografi. Setelah menonton, sang ibu memberikan pengakuan tinggi kepada Sami, semakin tak terbendung. Kedua adik perempuannya menjadi aktris langganannya. Untuk meniru efek darah mencabut gigi, ia memberi adiknya sesendok besar saus tomat. Lalu ia meminta kakaknya berperan sebagai dokter gigi untuk adiknya. Jeritan memilukan membuat ibu mereka dibawa ketakutan, tapi sang ibu sabar menghadapi anak-anaknya. Hal ini membuat Sami semakin berani, ia menghabiskan semua tisu toilet di rumah. Lalu ia membungkus kedua adiknya dengan tisu itu untuk membuat adegan mumi kematian, dan memotretnya. Sementara itu, sang ibu yang sedang di kamar mandi hanya bisa pasrah menunggu pertolongan. Bahkan demi menangkap ekspresi asli adik-adiknya, Sami membuat jebakan dari tali. Hanya dengan menarik sedikit, tengkorak akan keluar dari lemari, membuat adik-adiknya menjadi ketakutan. Saat teknik pengambilan gambar Sami semakin matang, karir ayahnya juga berkembang pesat. Karena penugasan kerja, seluruh keluarga harus mengikuti ayahnya pindah dari tempat tinggal mereka selama bertahun-tahun ke Arizona yang indah. Saat seluruh keluarga bersukacita, hanya sang ibu yang memikirkan hal lain. Apakah paman juga akan ikut pindah? Karena paman berbeda dengan suaminya yang rasional dan membosankan,
Dia adalah pria yang humoris dan penuh romantisme, selalu bisa menghibur dirinya di tengah rutinitas rumah tangga yang membosankan. Ketika tahu bahwa paman harus berpisah jalan dengan mereka, ibu pun sangat emosional dan bertengkar hebat dengan ayah. Ketika melihat ada angin puting beliung muncul di langit, dia langsung menyerahkan anak bungsunya ke pelukan suaminya. Lalu tanpa memedulikan bahaya, dia mengemudikan mobil dan membawa 3 anaknya untuk mengejar puting beliung itu. Saat melihat troli belanjaan supermarket melaju kencang di jalan raya, barulah dia sadar bahaya, lalu berhenti melangkah, menyadari emosi sedih tanpa sengaja terpancar dari istrinya biasanya ceria romantis. Pada akhirnya, sang ayah memilih berkompromi. Ia memanfaatkan posisinya tempat kerja membawa sang paman ikut serta perjalanan. Sang ibu keinginannya terpenuhi tersenyum bahagia, hanya saja Sami tidak tahu berapa banyak rahasia tersembunyi balik senyuman ibunya. Setelah tiba kota baru, Sami tetap teguh mengejar impiannya film. Saat naik bangku SMA, ia tidak tertarik berdiskusi teman sebayanya. Apakah dia tertarik pada gadis tertentu? Sebenarnya dia hanya fokus menatap layar lebar. Di sini, dia menemukan sekelompok teman yang sepemikiran. Suatu hari, dia terinspirasi oleh sebuah film dan berencana membuat film tentang perampok Red Demon. Demi mewujudkan impian Sami, seluruh keluarga turun tangan membantu proses syuting. Ayahnya membantu menjemur pasir untuk menciptakan efek badai pasir, sambil menenangkan pemilik kereta kuda yang merasa tidak senang. Karena alat peraga dan teknologi yang digunakan masih sederhana, Sami menyadari adegan baku tembak terlihat terlalu palsu. Saat dia sedang pusing memikirkan hal itu, ibunya yang mengenakan sepatu hak tinggi tak sengaja menginjak dan merobek partitur musik. Saat Sami melihat lubang di partitur, ia mendapat inspirasi baru. Ia membuat lubang di gulungan film, dan berkat ide itu, Sami memenangkan penghargaan karena membuat film. Meskipun ayahnya mengagumi bakat Sami, ia khawatir anaknya terlalu larut dalam hobinya, karena dunia film sangat menguras biaya. Namun, demi merayakan kemenangan Sami, mereka tetap merayakannya. Pada akhir pekan itu, ayah membawa seluruh keluarga dan paman berkemah. Di perkemahan, Sami merekam video. Ayahnya yang kaku memberi nasihat teori hidup kepada anak-anaknya, sementara ibu dan paman bermain mengelilingi pohon. Tak lama kemudian, anak-anak pun tertarik oleh tawarian ibu dan paman, lalu satu persatu meninggalkan ayah dan bergabung dengan kelompok ibu. Ayah memang sedikit kesal, tapi ia tidak berkata apa-apa. Pada malam hari, saat acara api unggun, paman menjadi vokalis utama, memimpin anak-anak yang polos menari dan melompat dengan lagu-lagu ceria, sementara ayah duduk diam di samping. Sebagai seorang insinyur, ia memang tidak punya banyak bakat seni dan sulit untuk ikut larut dalam suasana itu. Setelah itu, ibu yang sedikit mabuk karena minum, mulai menari di atas rumput. Saat itu, paman dan ayah sama-sama terpesona menikmati pesona ibu, sementara Sami bertugas merekam semuanya. Pemandangan yang mengharukan ini pun terjadi. Namun, waktu bahagia memang selalu terasa singkat. Keesokan harinya kabar duka tentang wafatnya nenek pun datang. Seketika, ibu tenggelam dalam kesedihan yang mendalam, sampai-sampai kehilangan selera makan dan minum. Bahkan saat memainkan lagu piano favoritnya pun terasa sangat sendu. Untuk menghibur istrinya, ayah berharap Sami bisa mengedit rekaman pengalaman berkemah mereka dan membuatnya menjadi video spesial kenangan, agar ibu bisa sedikit lebih bahagia. Namun, Sami sepenuhnya fokus pada film perambuatannya, tak mau meluangkan waktu. Keesokan harinya, Sami berubah pikiran. Pamannya, mantan pekerja industri film Hollywood, datang mengunjungi keluarga. Mengetahui Sami antusias dengan pembuatan film, ia menjelaskan seni perfilman serta hubungan keluarga yang tak terpisahkan. Ia juga memberitahu Sami bahwa ibunya dulu bisa menjadi pianis terkenal, namun kini terjebak dalam penjara, keluarga dan hanya menjadi ibu rumah tangga. Barulah saat itu Sami menyadari betapa besar pengorbanan ibunya demi keluarga. Meskipun pamannya hanya tinggal sehari dan segera pergi, kehadirannya telah memberikan pengaruh mendalam pada nilai hidup Sami. Setelah itu, demi ibunya, Sami memutuskan untuk lebih dulu mengedit film dokumenter keluarga. Namun, tak sengaja, ia menemukan rahasia ibunya. Ia melihat bahwa ibunya dan pamannya tampak sangat akrab. Awalnya ia mengira itu hanya kebetulan, seperti jatuh ke pelukan. Tapi setelah mengganti banyak gulungan film, ia terus menemukan tatapan penuh cinta dari ibunya kepada pamannya, dan senyum tulus itu tidak bisa dibohongi. Pada saat itulah, ia baru menyadari bahwa keluarganya sedang berada di ambang krisis besar, dan ia pun merasakan bahwa sebagai seorang sutradara, ia memang ditakdirkan untuk melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain, termasuk kebenaran yang tersembunyi di balik permukaan. Meski awalnya ia sulit menerima kenyataan itu, demi menjaga keluarganya, ia tetap memilih untuk menghapus bagian-bagian tersebut dan hanya menyisakan momen-momen hangat dan indah. Benar saja, film itu sangat disukai oleh ibunya. Setelah itu, ia sangat gembira dan ingin memeluk putranya. Namun saat itu Sami sudah mulai menyimpan rasa kesal terhadap ibunya, bahkan mulai memusuhi sang ibu. Apapun yang dilakukan selalu ingin berlawanan dengannya. Akhirnya, setelah berminggu-minggu, sang ibu sudah tidak tahan lagi, lalu bertengkar hebat dengan Sami. Bahkan karena emosi, ia menampar Sami. Tamparan itu mengejutkan seluruh keluarga. Sami langsung berbalik dan pergi, marah sekaligus merasa tersakiti, sementara bekas tangan merah itu masih membekas. Bukan hanya menjadi bekas di tubuhnya,
tapi juga menjadi luka di hatinya. Setelah itu, sang ibu masuk ke kamar untuk meminta maaf pada Sami. Sami tidak tahu harus berkata apa, ia tidak bisa menerima perlakuan ibunya, tapi juga tidak sanggup mengungkapkannya secara langsung. Ia hanya diam-diam mengambil satu bulungan pita film yang sudah dipotong, lalu mengajak ibunya menonton film cinta antara dirinya dan sang paman, sementara ia sendiri perlahan keluar dan menunggu di luar pintu. Dan ketika ibunya melihat film itu, ibu langsung mengerti, rasa bersalah luar biasa menyerangnya seperti ombak besar. Di ruangan remang-remang, waktu seolah berhenti, pikirannya kosong, ia menonton sampai selesai tatapan kosong, lalu lemas mencabut kabel listrik, merangkak keluar lemari, dan menangis terseduh-seduh. Melihat ibunya sedih, hati Sami luluh, dan ia berjanji pada ibunya akan menjaga rahasia ini. Tak lama, pekerjaan ayahnya dipindahkan, dan kali ini mereka harus pergi ke daerah terpencil di barat. Awalnya, ibunya tidak mau pindah, tapi kali ini ia setuju rencana pindah. Namun, saat ini keluarga mereka diambang kehancuran, dan menurut Sami, semua ini disebabkan oleh kamera. Akhirnya, mereka pergi ke toko menjual kamera itu, memutuskan tak pernah lagi menyentuh dunia film. Namun, setelah mendengar mereka akan pindah, pamannya datang ke toko menyiapkan hadiah bagi Sami. Ia langsung memberikan kamera baru itu kepada Sami. Tapi Sami tak menghargai hadiah itu, karena ia merasa hampir menghancurkan keluarganya. Memikirkan itu saja sudah membuatnya mual. Pamannya sepertinya mengerti, lalu menasihatinya, jika kamu menyerah pada fotografi yang kamu cintai, ibumu juga akan sedih. Kata pamannya membuat Sami ragu, tapi dia tetap tidak mau mengalah. Jadi, dia mengeluarkan semua uang tunai yang dia punya, seolah membeli kamera itu dengan uangnya sendiri. Namun, saat berpisah, pamannya mengembalikan semua uang itu. Tak lama kemudian, ayahnya membawa seluruh keluarga pindah ke rumah baru. Di perjalanan, ibunya terus memaksakan senyum, tapi semakin jauh mobil melaju, semakin besar rasa tidak rela dalam hatinya terhadap pamannya. Di perjalanan, ayahnya bercerita bahwa ia bermimpi aneh, bermimpi saudaranya memberinya topi hijau, seolah ia sudah menebak sesuatu dari ucapannya. Hal ini membuat ibunya semakin sedih. Ia turun dari mobil, berusaha menutupi perasaannya. Sami datang untuk menghiburnya, namun ibunya yang kebingungan menjelaskan bahwa dirinya dan paman Sami tidak pernah melewati batas. Ia pernah ingin membicarakan masalah mereka dengan ayah Sami, tapi setiap kali kata-kata itu sudah di ujung lidah, ia selalu menelannya kembali. Ayah yang baik membuatnya tak punya alasan untuk pergi, dan ia juga tak ingin menghancurkan keluarga bahagia ini dengan tangannya. Akhirnya, mereka berdua bisa memendam kata-kata itu, dan perasaan yang kacau dikubur dalam-dalam. Lingkungan di rumah baru tidak sebaik sebelumnya, dan ibu Sami semakin murung, rasa rindunya pada sang paman semakin dalam. Apapun yang dilakukan ayahnya, tidak bisa menyentuh jiwa ibunya. Pernikahan yang datar ini sudah lama menikis gairah yang pernah mereka miliki. Masalah orang dewasa belum selesai, kini masalah Sami muncul. Karena perbedaan daerah, murid di sekolah barunya bertubuh tinggi besar, sementara Sami yang kecil dan satu-satunya Yahudi, merasa sangat berbeda dan tidak bisa menyatu. Suatu hari saat bermain bola, Sami diperebutkan teman-temannya. Marah, Sami memilih melawan, tapi justru membuatnya berurusan dengan preman sekolah. Preman itu memperingatkan Sami agar hati-hati, kalau tidak, dia akan memanfaatkan saat Sami minum air untuk memberinya pukulan mematikan semua giginya rontok. Sami yang kurus dan lemah tidak berani melawan, bisa menahan diri dan memendam amarah. Saat ia pulang ke rumah dengan wajah muram, Sami mendapati ibunya memelihara monyet, menamainya nama pamannya. Seketika, seluruh keluarga dibuat repot dan tidak tenang. Sami semakin tertekan. Malam itu, ayahnya ibunya sebaiknya ke psikolog. Namun, sang ibu merasa tak bisa disembuhkan. Sebenarnya, ayah menyadari tak beres dengannya, tapi saat ayah mengungkapkan semuanya, ibu ikut terbuka. Tapi kau tahu, dia milikku. Hanya Sami yang tahu arti kata-kata ibunya, tapi demi tujuannya, dia tak bisa mengatakannya. Keesokan harinya setelah kembali ke sekolah, Sami ketakutan. Di loker, ada lelucon iseng bertuliskan, "Halo Yahudi." Saat minum air Sami harus hati-hati, takut preman menyerang. Dia menahan haus, masuk kelas, tapi memergoki aib si penguasa sekolah berselingkuh di tangga. Ketakutan, Sami buru-buru berbalik dan melarikan diri. Tak disangka, baru saja keluar, dia malah bertemu dengan teman-teman si penguasa sekolah. Saat menoleh lagi, dia melihat si penguasa sekolah datang bersama pacarnya, lalu menghadangnya sehingga Sami tak bisa lolos dari ejekan mereka. Dia sudah menjadi bahan hiburan mereka setiap hari. Namun, pacar si penguasa sekolah tidak tahan melihatnya. Dia menasihati mereka agar tidak lagi melakukan diskriminasi rasial, sehingga si penguasa sekolah pun terpaksa menghentikan gangguannya terhadap Sami. Tak disangka, teman si penguasa sekolah tak mau menyerah. Mereka memaksa Sami minta maaf pada pacar si penguasa sekolah, dengan alasan dibuat-buat. Melihat itu, sang pacar marah dan berbalik pergi. Si penguasa sekolah datang menyuruh Sami minta maaf pada pacarnya. Akhirnya, Sami tak tahan dan mengungkapkan apa yang dia lihat di tangga. Hal ini membuat sang pacar marah. Seperti diduga, sikap tegas itu menambah kemarahan. Si penguasa sekolah memukulnya 2 kali hingga terjatuh ke tanah. Hidung Sami berdarah deras, tapi dia tak berani melawan. Si penguasa sekolah memaksanya menjelaskan pada pacarnya, mengakui semua itu bohong. Tak berdaya,
Sami mengangguk setuju. Saat Sami kulang lusuh, orang tuanya khawatir bertanya apa yang terjadi. Namun, jawaban Sami menghancurkan mereka. Dia meluapkan kemarahan akibat penindasan pada ayahnya, menuduh sang ayah berkali-kali memaksa pindah rumah tanpa peduli keluarga, sehingga dirinya harus mengalami semua ini hanya karena identitas Yahudinya. Karena identitasnya, dia menjadi korban perundungan. Untuk pertama kalinya, ayah dan anak itu saling berhadapan. Baru ketika sang ibu mau menerima perawatan psikologis, ayah dan anak itu berdamai. Sami tak lagi sanggup menahan diri mengubur mimpinya. Ia tak tahan dan membuka kemasan kamera, lalu memeluk kamera sambil mendengarkan suara. Dia menemui pacar penguasa sekolah dan menjelaskan bahwa dialah yang berbohong. Namun, pacar penguasa sekolah gadis cerdas. Kamu berbohong, bagaimana kamu tahu gadis berambut merah? Jelas Sami belum jujur tentang kejadian sebenarnya. Namun, peristiwa ini membawa berkah baginya. Ia berkenalan dengan sahabat pacar penguasa sekolah, Monica, gadis ceria, ramah, dan baik hati. Monica tidak mempermasalahkan identitas Sami sebagai Yahudi, mengundangnya main ke rumah. Ia berharap menggunakan kekuatan Yesus untuk menyucikan jiwa Yahudi Sami. Seolah ada cahaya menembus kegelapan di hatinya. Keduanya dengan cepat saling mengenal, memahami, dan akhirnya berciuman. Tak lama kemudian, Monica datang berkunjung ke rumah Sami, membawa kebahagiaan untuk seluruh keluarga. Setelah tahu Sami suka fotografi, Monica langsung meminjamkan peralatan kamera canggih, bahkan mendorong Sami membuat film kelulusan bertema Hari Bola Sekolah untuk kelas mereka. Begitulah, Sami kembali mengambil kamera, menghidupkan lagi mimpi menjadi sutradara. Pantai menjadi lokasi syuting terbaik, cahaya masa muda yang terpancar lebih terang dari matahari, merekam satu hari keceriaan teman-teman sekelas di pantai. Tawa dan canda berputar di bawah langit ini, tanpa dialog, karena kamera adalah bahasa terbaik, dan Sami selalu bisa menangkap momen-momen terindah lewat lensanya. Tak lama kemudian, ayah yang sudah mengumpulkan cukup uang membawa seluruh keluarga pindah ke rumah besar. Semua orang sangat bersemangat, kecuali ibu, karena saat itu ia sudah tak sanggup lagi menahan rindu pada paman, sehingga ia memutuskan untuk jujur pada keluarganya. Kedua adik perempuan Sami sulit menerima kenyataan ini, mereka terus menangis dan membuat keributan, sementara sang ayah memilih menanggung semua kesalahan sendiri. Hanya Sami yang duduk di samping, seperti seorang penonton. Ia sebenarnya sudah menduga hal ini, tapi tak menyangka hari itu akan datang secepat ini. Dia tidak mencoba menahan atau menyalahkan, karena dia tahu ibunya cepat atau lambat akan pergi. Ketika adiknya menuduh Sami dingin, dia tidak banyak menjelaskan, melainkan memutar adegan dipotong dari film dokumenter keluarga itu. Saat itulah adiknya memahami betapa besar penderitaan ditanggung kakaknya. Sami menghadiri pesta kelulusan SMA, berdandan rapi menampilkan sisi terbaik. Sami memberitahu pacarnya ingin keluar dari sekolah mengejar impian, berharap pacar mendampinginya. Monica punya rencana hidup dan mengembalikan kalung Sami. Perpisahan tanpa kata, membuat Sami sulit menerimanya. Namun, dia sadar jalan ke depan hanya bisa dia tempuh sendiri. Setelah acara malam itu, film dokumenter yang ia buat diputar sebagai penutup, dan semua orang menantikannya. Hanya si pembuli sekolah yang cemas menatap layar, karena ini adalah video kenangan yang dibuat Sami. Dia khawatir akan dibalas dendam dan sengaja dibuat jelek, tapi tak disangka Sami justru menampilkan dirinya di momen-momen terbaik, hanya menampilkan adegan paling tampan. Seluruh ruangan pun bersorak, suasana mencapai puncaknya. Hal ini benar-benar membuat si pembuli terkejut, bahkan mantan pacarnya pun terpikat, tak tahan untuk kembali menjalin hubungan dan mengajaknya berdansa serta berciuman. Setelah acara selesai, si pembuli mendatangi Sami dan menuntut penjelasan kenapa dia tidak membalas dendam. Kamu sudah aku bully, tapi kenapa tidak memilih membalas, malah membuatku terlihat begitu bersinar di film itu. Rasa bersalah membuatnya menanyakan alasannya. Karena itulah dia terus mengejar Sami dan enggan pergi. Kejaran seperti ini membuat Sami meledak, ia menegur si pembuli karena sikapnya yang kasar dan tidak masuk akal, bahkan mengatakan bahwa dia tidak lebih baik dari monyet di rumahnya. Alasan Sami membuat si pembuli seperti bintang bersinar hanyalah karena dia berharap si pembuli bisa bersikap baik padanya, meski hanya 5 menit. Ucapan ini membuat si pembuli hancur emosional, karena dia sebenarnya bukan seperti terlihat di film, tapi itulah sosok yang selalu ingin dia jadi, sosok tersembunyi di lubuk hatinya lembut. Akhirnya Sami membongkar semuanya. Teman si pembuli datang menghampiri, berlari ke arah Sami, tapi si pembuli menahannya. Inilah keajaiban film, ia bisa mengubah seseorang, membuat dua orang bermusuhan berdamai. Si pembuli berharap Sami tidak menceritakan pada siapapun tentang dirinya yang sedih. Di lorong itu, sinar matahari menyinari. Saat berpisah, si pembuli berkata pada Sami, hidup bukanlah film, sekeras apapun memotong-motongnya, tidak bisa menutupi kejamnya kenyataan. Tapi sekarang, Sami tidak peduli, dan mereka berdua saling memberi salam sopan. Hari itu, sepulang ke rumah, Sami memberitahu ibunya bahwa dia baru saja diputuskan, dan ibunya menghiburnya melakukan apa yang benar-benar diinginkannya, hidup untuk dirinya sendiri. Inilah terakhir kalinya ibu anak berbicara dari hati ke hati. Tak lama kemudian, ayah ibunya bercerai. Sami ikut ayahnya pindah ke Los Angeles merintis masa depan,
Sementara ibunya membawa saudara-saudarinya kembali ke New Jersey membangun keluarga baru bersama pamannya. Sesekali, ibunya mengirimkan foto kepada Sami. Melihat senyum hangat yang familiar di foto, Sami bingung, apakah harus menulis surat balasan atau tidak. Sementara itu, ayahnya melihat foto mantan istrinya bersama sahabat lamanya. Tak bisa menahan kesedihan. Ketika ia menyadari bahwa jika dirinya terus seperti ini, ia hanya akan membawa penderitaan bagi orang-orang di sekitarnya. Akhirnya ia pun menyetujui permintaan Sami untuk berhenti sekolah. Pada saat yang sama, Sami juga menerima surat dari Columbia Pictures, ia diterima sebagai asisten fotografi. Takdir pun membukakan pintu menuju impiannya. Di hari pertama kerja, bosnya membaca surat lamaran diri Sami, lalu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya apakah Sami ingin bertemu dengan sutradara terhebat sepanjang masa. Kemudian, atas permintaan bosnya, dengan perasaan gugup dan cemas, Sami akhirnya bertemu dengan idolanya, sutradara besar John Ford. 5 menit waktu berbicara, namun sosok sang sutradara ternyata sangat berbeda dari yang dibayangkan Sami. Dengan wajah penuh bekas lipstik, ia muncul tanpa suara lalu bertanya pada Sami apa itu seni, dan memintanya menafsirkan lukisan di dinding belakang. Namun, jawaban resmi dari Sami tidak memuaskannya. Sutradara itu berkata, jika garis horizon ada di bawah, itu akan menarik. Jika garis horizon ada di atas, itu juga menarik. Tapi jika garis horizon ada di tengah, itu akan sangat membosankan. Setelah itu, Sami pun diusir tanpa basa-basi oleh kakek tua yang eksentrik itu dari kantornya. Dan justru percakapan singkat inilah yang membuat Sami tercerahkan. Ia sadar bahwa ia tidak salah tempat, ternyata masih banyak hal yang harus ia pelajari. Tempat ini begitu luar biasa, layaknya tanah suci yang sebanding dengan surga. Menatap ke depan, masa depan itu lebih luas dari langit. Kalau tidak percaya, coba saja arahkan kameramu sedikit lebih ke atas. Itulah tadi alur cerita film The Fabelmans. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya. Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram kita.